Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Raudhatul Jannah, yang kami hormati segenap panitia kajian pengajian spesial hari besar, serta para hadirin, para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, mbah-mbah, mbah kong, bauti, yang berbahagia, dijaga, dirahmati, dan semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis mulia ini dalam rangka silaturahim, talabul ilmi, sholat berjamaah. Insya Allah mangke enten acara kecapan berjamaah. Leres? Mudah-mudahan perkenan Allah menambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki. Nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi diparingi awak sehat, iman kuat, duwe akeh amale soleh, 119 kerusek swarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan sebagaimana disabdakan oleh beliau, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dirancang oleh Allah masa depannya baik, fid dunya bisa'adah, di dunia mereka akan bahagia, wa fil akhirati bil jannah, di akhirat mereka akan diberi surga. Yufaqihu fiddin, penandanya mereka senang, sregep hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kalau panjenengan saya termasuk hamba-hamba Allah yang dirancang masa depannya baik. Sing penting tekoan. Masalah paham mboten paham nih nomor 17. Melek napa merem nomor 28. Niku bonus nggih. Alhamdulillah nek saged ngerti terus saged melek. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini amanah materi yang diberikan pada kami adalah membaca masa depan bangsa versi rumus langit. Tentu kita akan menggunakan metodologi dan kayak orang sekolah ya. Kronologi, terus kemudian dari umum ke khusus, dan tentu saja kita menggabungkan tiga disiplin ilmu, sosio, historical, religius. Nah, niki religius niku nek wong desa ngarani pohong diparut, paringi kelopo. Nanti yang mriki pun paham ngoten niku. Dan sedaya hadirin yang dirahmati Allah, bingkai besarnya berbicara tentang masa depan bangsa, politik negeri dan lain sebagainya adanya dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 47. Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dawuh Allah, dan sudah menjadi kewajiban kami, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Jadi panjenengan kita semua sepanjang imannya beres, mbok gonjang ganjing negara kaya nopo, tetap ditolong kali Gusti Allah. Kita amati sejak dari era Rasulullah, bagaimana Rasulullah awal mendakwahkan Islam mendapat pertentangan dari keluarga, Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan orang-orang Quraisy, tabaddala hubbu Quraisy, dari kecintaan mereka berubah menjadi benci. Tapi dua orang yang berpengaruh itu Abu Jahal, Abu Lahab, diimbangi oleh Allah dengan munculnya pemeluk Islam as-sabiqun al-awwalun, geniku
paman beliau Hamzah, berikut juga misanannya bernama Ali bin Abi Thalib. Seimbang. Karena pertolongan Allah itu selalu begitu. Bergerak lagi, bergeser ketika Islam sudah mulai berkembang, ada perang namanya Perang Badar. 313 melawan 1000. Imbang mboten? Mboten imbang. 1:3 sampai 4. Dan wis mboten imbang jumlah tentarae, senjatae nggih mboten cukup. Jadi setiap 3 orang niku hanya punya pedang 1. Jadi sing mriko 1000 senjata lengkap, sing mriki enten tiang 3 tiang sekawan nggak ada pedang mok setunggal. Jangan bayangno jangan bacokan terus pedangnya nyelang kancane niku ya napa. Tapi justru dari situ muncul strategi. Bagaimana? Ya sepertiga maju, 2/3-nya bersiap diri di belakang. Akhirnya yang tampak oleh orang-orang kafir adalah seolah-olah jumlahnya banyak karena wajahnya kok gonta-ganti. Dan bukan hanya itu, karena stok bentuk manusia tidak mencukupi, oleh Allah diturunkan, yaitu para malaikat jumlahnya 1000. Mereka diberi tanda oleh Allah, yaitu berikat kepala, warnanya putih. Makanya bae sampean napa ketok ana wong kok ikat kepala putih, berarti iku tiru tentara Badar. Cuman sing niru iku akhirnya John Rembo. Nganggo ikat kepala. Dari sedaya yang dirahmati Allah, selanjutnya nanti ada perang lagi, namanya perang Khandaq. Atas idenya Salman Al-Farisi dibuat parit. Tapi seandainya itu utama menjadi sumber kemenangan, tentu berarti Rasulullah kalah konsep. Makanya Allah kemudian menghargai upaya manusia, bentuk ikhtiar damel parit, tapi kemudian Allah kirimkan gini ku angin yang sangat dingin sehingga mereka nggak kuat ngepung, akhirnya mundur. Kalau seandainya murni parit, kan parit itu bisa diuruk misalnya 3 meter, tentara sudah bisa masuk. Tapi begitu angin dingin mereka nggak kuat. Itulah yang kita kenal dengan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Orang beriman itu tidak pernah sepi dari pertolongan Allah. Berikut juga nanti kita menghadapi Yarmuk, perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. 40.000. Pun kata nih 40.000 dibanding 313 kan sudah banyak. 40.000, tapi jumlah lawannya 260.000. Kata pun di gitu tembakan imbang. Tapi apa yang terjadi? Allah kirim lagi geniku suhu dingin dan angin yang berpasir. Menang maneh. Nanti para rawuh akan muncul lagi peristiwa ketika umat Islam di Baghdad, ketika masa kejayaannya Bani Abbasiyah selesai. Itu umat Islam dibantai, kalah, Baghdad tumbang. Yang menumbangkan adalah Mongolia, dipimpin oleh cucu dari Genghis Khan bernama Hulagu Khan. Kalah Pak, umat Islam jumlahnya berkurang banyak. Kenapa? Karena ini orang-orang Mongol itu bengis. Kalau mereka mengalahkan satu negeri, maka rakyatnya dipenggal kepalanya, jadikan candi. Halo? Tasik melek? Wah, hari merdeka masuk ngantuk. Tetapi kemudian para rawuh, ternyata jumlah orang sujud di muka bumi ini kalau berkurang, sing boten trima niku nggih Gusti Allah. Tidak terima, Allah sing boten trima. Maka digeserlah di tempat lain supaya jumlah orang sujud itu tetap berimbang. Maka di sini di Indonesia, utamanya spesifik di tanah Jawa, bergeraklah wali yang kita kenal dengan Wali Songo. Dan panjenengan perlu pirsa para rawuh, di setiap percaturan politik antara baik dan buruk,
itu pasti akan melibatkan angka 9 atau 9 personal. Di sini kuncinya. Panjenengan bisa lihat Al-Quran surat Al-Isra ayatnya 101. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin. Dawuhipun Allah, aku mengutus Musa, Nabi Musa alaihi salam, dan aku persenjatai Musa itu dengan 9 mukjizat. Benar Pak? 9. Dan ini bukan kebetulan. Kenapa harus muncul angka 9? Karena dulunya sudah pernah ada nabi, namanya Nabi Soleh. Yang Nabi Soleh ini ditantang oleh umatnya. Nabi Soleh, panjenengan kalau memang nabi dan bisa memberikan kepada kami bukti kenabian, munculkan onta yang bisa keluar dari batu. Jadi mereka minta enten hewan gini ku onta, mboten lahir dari mboknya, tapi keluar dari batu. Kalau kamu berhasil, kami akan beriman. Apa yang terjadi para rawuh? Ternyata begitu Allah turuti keinginannya Nabi Soleh yang berasal dari keinginan kaumnya, ternyata oleh umatnya, yaitu umatnya Nabi Soleh, onta itu dibunuh, dan yang membunuh jumlahnya 9. Panjenengan tingali Al-Qur'annya surat An-Naml ayatnya 48. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin. Dan adalah di kota itu terdapat 9 orang laki-laki. Yufsiduna fil ardi, mereka melakukan kerusakan di muka bumi, wala yuslihun, dan tidak melakukan perbaikan. Dan mereka itu melakukan pembunuhan atas mukjizat yang diberikan oleh Allah. Makanya nanti ada peristiwa para rawuh di mana Rasulullah itu bersama dengan para sahabat melakukan perjalanan, kemudian menemukan satu tempat. Kelihatannya nyaman untuk beristirahat. Nah, Rasulullah berikut para sahabat istirahat dan meriku. Ketika para sahabat sudah mulai mengadon, membuat adonan, dan mulai memberikan minum onta-onta mereka, Rasulullah bertanya, ini tempat apa ini? Kok rasanya kok gak enak? Kata para sahabat, ini Madain Soleh Rasulullah. Ini namanya Al-Hijr. Loh, berarti ini tempat ketika umatnya Nabi Soleh diadab. Ini Rasulullah. Maka kata Rasulullah, tumpahkan adonan, segera siapkan onta-onta kalian, kita harus keluar dari tempat ini. Dan suatu saat jika kalian menjumpai tempat seperti ini lagi, janganlah kalian melewatinya atau menempatinya kecuali dalam keadaan menangis, karena aku khawatir kalian akan tertular dosanya dan kalian akan mendapat azabnya. Jadi para rawuh, 9 orang ini memberi jejak buruk kepada satu daerah atau satu negeri. Dan hati-hati panjenengan mbok menawi mangke umroh, ditanya ya kemana saja nanti rihlanya, apa jalan-jalannya. Karena hari ini Madain Soleh itu dijadikan tempat wisata. Hati-hati sampean, itu tempat yang oleh Rasulullah tidak diperbolehkan singgah, tapi hari ini dijadikan tempat wisata. Jadi sampean kene umroh, sampean tangleti wisatanya kemana saja. Bisa jadi mereka akan menyebut Al-Hijr, bisa jadi mereka menyebut Madain Soleh. Nah ini sampean kalau nanti ada yang acara ke sana ya jangan ikut Pak. Itu bahaya itu. Kata Rasulullah, kalian bisa tertular dosanya dan kalian akan terkena azabnya. Nah balik lagi. Maka ketika satu negeri ada 9 orang, tinggal panjenengan mengamati 9 orang ini pro keimanan atau kontra keimanan. Kalau ada 9 orang yang melakukan perbaikan, maka itu berarti perwujudan dari era zaman dulu, wujud baru dari Nabi Musa.
Pak, tapi namanya mukjizat itu nggak bisa diulang. Ya tentu saja, mukjizatnya nggak bisa diulang. Tapi hikmahnya, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah dari mukjizat itu masih bisa diambil dan masih bisa digunakan lagi kemanfaatannya. Nah, ini sampeyan titeni para rawuh, kalau suatu tempat atau suatu daerah percaturan politik sudah melibatkan 9 personal, itu adalah pertarungan antara baik dan buruk. Jika tidak diimbangi dengan 9 yang lain, berarti 9 itu mengarahnya kemana? Yaitulah arah bangsa. Kok kedapet sampean? Kira-kira pun mulai enten gambaran mboten? Nah, ketika 9 wali, ya, wali songo itu memang kelemahannya adalah kita ini diberikan informasi seputar mitologi. Padahal sebenarnya wali songo itu adalah penterjemahan dari mukjizat-mukjizat yang 9. Panjenengan pirsa salah satu dari mukjizatnya Nabi Musa itu kan ketika dikepung oleh pasukan Fir'aun, manakala sudah dekat dengan Laut Merah, Allah perintahkan, ya Musa, idrib bi'asokal bahar, pukulkan tongkatmu ke laut. Dan itu yang melakukannya kemudian hari adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau membendung sungai Leran. Jadi kalau Nabi Musa ini membendung laut, nah Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik membendung sungai Leran untuk dialirkan airnya ke persawahan baru. Jadi beliau, Maulana Malik Ibrahim, membuat sawah-sawah yang dialiri dari air yang dibendung dari sungai Leran di Gresik itu. Enten tiang Gresik? Pun di wong Gresik nih. Masa sama enten kata yang mboten enten wong Gresik. Dan dari hasil pertanian itu berhasil membuat banyak sekali stok logistik. Apa yang terjadi? Maka oleh Maulana Malik Ibrahim disodakohkan ke Majapahit Mojokerto, sehingga oleh Raja Majapahit waktu itu ketika ada perseteruan antara Bre Wirabumi yaitu Majapahit Timur daerah Banyuwangi melawan Wikramawardhana yaitu Majapahit Barat, waktu itu diberilah gelar Wong Agung. Maulana Malik Ibrahim diberi gelar Wong Agung, dan gelar Wong Agung itu cukup bagi beliau untuk dapat legitimasi dakwah bebas meskipun beda agama. Kok kedapet sampean? Ya mergane awak dhewe iki ngertine macul metu mase. Terus napa? Awar-awar dadi emas. Ngoten niku lho di film-film ya. Padahal ini isinya luar biasa itu. Para wali itu isinya adalah skill, keahlian, dan bertemu dengan saintek, ilmu dan teknologi. Nah ini yang jarang diungkap, hadirin. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, kenapa kita bergerak lagi? Karena konsep awalnya wa kana haqqan nasrul alal mu'minin, bahwa Allah itu pasti akan memberi pertolongan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, akan memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Perjalanan itu akan terus berlangsung sampai kemudian kalau kita ngomong Wali Songo berarti Institut Indonesia, sampai kemudian berhasil mendirikan Demak Bintoro, yang nanti para rawuh di dalamnya oleh para ahli ilmu sejarah diberikanlah kunci-kunci politik yang ada di Jawa, sehingga pelaku-pelaku politik Jawa tidak bisa meninggalkan metafor-metafor politik ini. Setidaknya ada 5 metafor politik. Temriki enten praktisi politik, enten DPR mriki. Saya ngomong ini insya Allah objektif karena saya bukan anggota apalagi praktisi di salah satu parpol. Ini murni berdasarkan analisa ilmu. Dan sedaya yang dirahmati Allah, apa saja itu
metafor sebelum nanti kita membahas lebih jauh. Ini perlu diketahui untuk rumusan-rumusan supaya kita tahu nanti siapa yang kalah, siapa yang menang itu dari rumus-rumus sejarah yang sudah dibakukan oleh para ahli sejarah era itu. Apa saja metafor itu? Satu, kalau secara kronologi metafor itu pertama disebut dengan keris condong campur. Apa namanya? Keris condong campur itu adalah metafor situasi politik di mana terjadi pemberontakan dari Wikramawardhana, diberontak oleh Raja Daha yaitu bernama Dyah Sanggranawijaya. Tapi bagi Islam keberadaan Dyah Sanggranawijaya ini tidak membahayakan. Kenapa? Karena dia menggunakan politik condong campur. Condong niku cenderung, campur itu menggabungkan. Nah, karena condong campur maka Islam yang baru muncul tidak mengalami persekusi, tidak mengalami perusakan. Karena targetnya adalah kalau dulu Hindu Buddha bisa dicampur, kenapa hari ini ada Islam nggak bisa dicampur? Seharusnya bisa dicampur. Nah saniki niku panjenengan nek ngarani nggih Islam liberal ya Pak. Kenapa Islam liberal atau inklusif yang mengadakan konvergensi atau percampuran agama-agama. Cuman keuntungannya bagi Islam waktu itu tidak menjadi bahaya. Nah berikutnya, kalau nanti sampean mau meletakkan condong campur, kalau untuk menganalisa misalnya pada situasi pilkada, siapa yang bakalan menang? Ya siapa yang memiliki 4 dan 5 jenis metafor ini. Satu, siapa yang memiliki condong campur? Condong campur berarti kalau hari ini siapa yang didukung oleh partai ideologis. Dan panjenengan tentu mengerti partai ideologis itu apa saja, dan yang bukan partai ideologis atau hanya muncul sebagai sejarah ya, muncul sebagai hasil dari perseteruan atau situasi sejarah, panjenengan tentu mengerti. Kenapa perlu dicosi mawon ini? Dan jelas ya. Partai ideologis diantaranya PDIP. Jadi meskipun PDIP seperti itu, tapi dia punya ideologi, yaitu Marhainis. Halo? Kemudian yang berikutnya Islam tradisional yang diwakili oleh PKB dengan berbagai dinamikanya. Kemudian Islam transnasional yang diwakili oleh PKS. Itu ideologis. Nah nanti diamati siapa yang didukung partai ideologis itu kemungkinan sangat kuat. Sebab orang-orang ideologis itu, satu orang ideologis bisa mengalahkan 10 orang bayaran. Jadi uang dibayar sampai uang ideologi niku sik menang uang ideologi, karena orang ideologis nggak pernah lelah Pak. Nek perlu ya Kak, gak ada istirahat. Kan dia punya keinginan untuk menyampaikan idealismenya. Halo, tasik melek. Yang kedua ada namanya keris Kolomunyeng. Nah, Kolomunyeng ini sebenarnya adalah kebijakan, hasil dari kebijakan lagi. Kebijakannya siapa? Kebijakan orang yang memberontak Dyah Sanggranawijaya. Bahwa Dyah Sanggranawijaya itu memberontak Brawijaya V, tapi kemudian dia diberontak lagi oleh patihnya sendiri bernama Patih Udara. Nah, Patih Udara ini Bapak Ibu kereng kepada Islam, sehingga kebijakan yang beliau buat adalah kebijakan menghabisi. Makanya kemudian begitu eranya sinten wau Patih Udara, dia mengirim pasukan ke Giri Kedaton yang di sana ada Sunan Giri. Sunan Giri niku putrane Maulana Ishaq yang ahli kedokteran. Jadi nek di pengajian ini Maulana Ishaq ahli kedokteran ya kayak dokter catur, dokter atau dokter-dokter yang lain. Kalau ahli filologi terjemah itu Sunan Kalijogo.
Termasuk Sunan Kalijaga punya ahli pembuat animasi pertama, yaitu bentuknya wayang. Nah, sondak-sondak mirip Ustadz jenengan namanya Profesor Manehem ahli ngerti filologi, bisa menerjemah. Cuman bo isok gawe wayang nama mboten niku masalahnya. Nah, balik lagi dengan kebijakan yang disebut dengan apa tadi cenderung menghabisi, maka dikirim pasukan ke kiri Kedaton. Adapun kalau Munyeng itu disebut sebagai kerisnya Sunan Giri, yang sebenarnya keris itu nggak pernah ada. Sebagaimana juga tadi condong campur itu nggak pernah ada. Itu metafor. Itu adalah bahasa untuk mempermudah. Seperti ketika dulu orang Jawa Muslim itu banyak dibantai, diberi nama makhluk namanya Banaspati, gitu lah Pak. Sebenarnya Banaspati itu nggak pernah ada. Yang ada adalah kelompok sesat, yaitu Tantra Birawa. Yang mereka ini kalau ingin menuju rohani paling tinggi, mereka akan kanibal, memakan daging manusia, minum arak, hubungan seks, dan melakukan banyak sekali dosa yang disebut dengan molimo itu. Baru kemudian mereka menganggap dirinya sudah mencapai rohani tertinggi. Makanya banyak orang mati dari orang-orang soleh, jari ini dibunuh makhluk namanya Banaspati. Sebenarnya nggak ada Banaspati. Sebagaimana juga kalau Munyeng itu metafor. Metafor dari apa? Itu keahlian dari Sunan Giri. Gimana Sunan Giri memiliki kemampuan korespondensi dan komunikasi yang baik. Makanya beliau tidak perlu berperang pada waktu berhadapan dengan pasukannya Majapahit waktu itu. Kenapa? Karena beliau mengerti sejarah, mampu membahasakan dengan baik, sehingga dikatakanlah kepada separuh pasukan Majapahit, kalau kalian ini memang benar adalah pecinta muhibinnya Raja Brawijaya V atau asli orang Majapahit, karena waktu itu kan Majapahit ada Majapahit lama, tentara Majapahit lama, sisanya Brawijaya, dan Majapahit baru yang dari kaum pemberontak. Nah pada waktu itu campur tadi siji oleh Sunan Giri dipetakan, oh iki Majapahit lama. Yang Majapahit lama itulah yang kemudian diberi omongan, diomongi ya Mbak Sunan Giri, kalian ini kalau memang mendukung raja kalian Brawijaya, harusnya tidak menyerang saya, karena saya dan beberapa teman yang lain adalah orang-orang yang merawat keturunan Brawijaya, yang kemudian menata mereka menjadi adipati-adipati di pesisir utara, dan kemudian mereka ini nanti akan dikenal dengan keris sabuk inten. Tapi kita masih di kalau Munyeng kan. Nah kemudian kalau kalian itu mau menyerang, harusnya yang kalian serang adalah orang yang memberontak raja kalian, ya pasukannya Pate Udara iku. Anggaplah pasukan itu 50-50, berarti mereka kemudian berperang di tengah jalan, sehingga Sunan Giri tidak perlu perang, itu tentara Majapahit binasa dengan sesamanya. Makanya disebut sebagai Kolo Munyeng. Itu membingungkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dirahmati Allah. Nah kemudian metafor ketiganya yang seperti saya sampaikan tadi adalah keris sabuk inten. Keris sabuk inten itu bukan keris, meskipun berikutnya nanti akan ada kerisnya, tapi itu diciptakan setelah situasi politiknya ada. Apa itu? Ketika keturunan Brawijaya V diletakkan dan ditoto oleh para wali untuk menjadi adipati-adipati di pesisir utara. Dan waktu itu terjadi situasi kemampuan para wali untuk membaca geopolitik. Waduh, apa geopolitik? Membaca situasi internasional. Ketika Konstantinopel, pundi Konstantinopel itu? Bizantium, Konstantinopel itu di Turki, berhasil dikalahkan oleh Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih, yang di situ juga wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sangat jelas pertolongan Allah. Bagaimana ada pertolongan Allah? Nun sewu para, ada 3 teori bagaimana Muhammad Al-Fatih
mengalahkan Konstantinopel. Pertama, bahwa Muhammad Al-Fatih punya meriam besar. Yang kedua, teori berikutnya, bahwa Muhammad Al-Fatih mampu menyeberangkan kapal-kapal besar untuk melewati gunung, sehingga tidak masuk melalui tempat yang dihadang oleh benteng. Tapi yang jarang dimunculkan adalah teori yang ketiga. Benteng yang 4 lapis itu, paling luar adalah sungai, kemudian bangunan tingginya 11 meter, 8-11 meter, kemudian ada jalan koordinasi untuk ngirim logistik, dan berikutnya ada lagi tembok tingginya 20 meter. Ternyata ada satu pintu di mana semua tentara dibuat oleh Allah lupa tidak dikunci. Halo? Jadi disitulah letak pertolongan Allah. Makanya pintu itu tidak perlu didobrak, didorong tok, buka, sehingga kemudian kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Hadirin para rawuh, balik lagi. Tadi kita sudah sampai di mana? Sabuk Inten. Dan yang keempat, ada yang kita kenal dengan istilah sengkelat. Keris sengkelat ini yang nanti akan merobohkan Patih Udara, itu juga bukan keris, itu metafor. Sengkelat itu singkatannya sengkele ati. Kenapa sengkele ati? Jadi para rawuh, jangan main-main dengan hatinya rakyat. Kalau ada kekuasaan sekuat atau sehebat apapun, nek masyarakat wis gregeten, atine wis mangkel, mesti guling. Dan itulah yang terjadi di eranya sinten? Patih Udara. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah. Nah, kemudian kita bergeser ke bagaimana Indonesia. Nah, wis tutup Indonesia berarti wis sotok mulai waya sarapan nih. Bagaimana dengan Indonesia? Balik lagi, ketika awal berdiri itu juga melibatkan 9 lagi Pak, yaitu 9 orang yang ada di BPUPKI. Entah apakah bangsa Indonesia ini dulunya sudah mengerti ayat ini, kemudian menerapkannya, atau secara kebetulan oleh Allah ditoto, baru kemudian terungkap oleh rumus langit hari ini. Kok mesti berurusan dengan 9? Dan bagaimana panjenengan pirsa? Ternyata para rawuh, oleh Allah ditakdirkan ada keplicuke londo. Niki fotonya kok gak mari-mari nggih ngono kok. Temenan dadi ta niki. Londo niku terjadi perdebatan internal sampai memunculkan yang namanya politik etis. Yang politik etis ini katanya politik balas budi, tetapi sesungguhnya menyimpan keinginan supaya berikutnya, hari-hari setelahnya itu tidak perlu Belanda yang turun langsung ke sini. Cukuplah sesama pribumi sebagian dicuci otaknya supaya mereka nanti yang akan menjajah bangsanya sendiri. Tujuannya nanti secara ekonomi tetap bisa diserap. Ternyata mereka keplecok. Nyatanya oleh Allah ada beberapa orang yang tetap dibuat mereka ini mencintai Indonesia. Dan kebetulan waktu itu, ya tentu tidak ada kebetulan dalam bahasa akidah ya, oleh Allah diberi jedah. Jedah di mana sekutu Portugis, Belanda, Inggris tidak ada di Indonesia, dan dalam situasi Jepang mulai kena bom Nagasaki, Hiroshima, Jepang pulang dan kemerdekaan dikumandangkan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melaju lagi kita setelah 9 BPUPKI, kemudian kita nanti akan bertemu dengan peristiwa G30S PKI. Sebenarnya yang dibunuh itu jenderalnya jumlahnya 7, tapi menjadi lengkap karena ditambah 2 orang yang bukan jenderal. Kok mesti songo? Makanya hati-hati para rawuh ketika kemudian di era ini muncul lagi 9. Halo? Dan latar pemerintahan atau bangsa, kata Ibnu Khaldun, lah ini kalau sudah masuk ke sosiohistori, rumusnya Ibnu Khaldun adalah ulama Islam yang paling pakar dalam bidang politik dan sosial. Beliau mengatakan sejarah itu akan berulang.
Sama seperti kalau ibu-ibu menyiapkan lombok, terase, uyah, tomat, itu dulu diulek jadi sambal tomat, sambal terasi ya. Kalau kemudian suatu saat muncul lagi lombok, terase, uyah, tomat, kok diulek meneh, nggih tetep dadi sambal terasi maneh. Makanya Bapak Ibu, latar dari sejarah itu bisa menentukan keadaan suatu bangsa di masa yang akan datang. Menurut Ibnu Khaldun, itu yang disebut dengan teori siklus. Sejarah akan berulang atau sejarah itu hutang piutang. Nah, bagaimana sejarah ini akan berulang dan bagaimana kita membaca masa depan bangsa versinya Ibnu Khaldun, tentu kita mengambil latar atau situasi yang mirip dengan keadaan hari ini. Kita tidak mengambil Demak. Kenapa? Karena di eranya Demak belum ada Tionghoa. Di eranya Demak yang ada adalah Portugis dan Islam pribumi. VOC baru muncul di eranya Mataram Islam tahun 1602. Maka ketika kita mengamati hari ini kekuatan politik itu pribumi, VOC diwakili imperialis, kapitalis, liberalis, kolonialis. Kalau boleh kita sebut adalah intervensinya Amerika, CS. Dan kemudian hari ini juga ada kekuatan namanya kekuatan Tionghoa atau Cina yang agak ke sosialis. Sudah lengkap tiga, dan itu adanya tidak di eranya Demak, tapi adanya di era Mataram Islam. Maka yang akan berulang adalah, kalau teorinya Ibnu Khaldun itu benar, maka yang akan berulang adalah situasi politik di era Mataram Islam. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengamati, memang ada kedekatan dan identik. Nah, ini kata-kata identik saya balik tadi. Identik peristiwanya. Diamati dari mana? Raja kedua, yaitu Raden Mas Rangsang, atau kita kenal dengan Sultan Agung Hanyokro Kusumo, itu mirip-mirip dengan presiden kedua, yaitu Pak Soeharto. Mirip dalam hal apa? Satu, masa pemerintahannya sama-sama 32 tahun. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak, karena sejarah itu berulang. Dan apa yang dilakukan oleh Sultan Agung mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh Pak Soeharto. Apa itu? Beliau meletakkan pranata negara. Yang dilakukan oleh Sultan Agung, satu, di setiap daerah kekuasaannya, cara meletakkan pemerintahan adalah di situ ada pusat pemerintahan atau kantor pemerintahan, gampangannya kerajaan. Di sebelahnya mesti disanding dengan masjid. Kemudian di dekatnya ada alun-alun. Itu adalah penataannya versi Sultan Agung, yang Sultan Agung ini muridnya Sunan Kalijogo, sehingga beliau punya juga ilmu lain, yaitu ilmu hisab, yang kemudian beliau berhasil membuat penanggalan Jawa. Sebenarnya itu adalah ilmu hisab yang digunakan oleh Sunan Kalijogo sebelumnya dan disosialisasikan, dipopulerkan oleh Sultan Agung. Di eranya Pak Soeharto itu sampai di tingkat kecamatan, bahkan tingkat desa, punya yang namanya pos kamling, punya yang namanya pos yandu, punya namanya PKK, itu sampai Pak, sudah sampai. Punya lagi apa? KUD, koperasi-koperasi, sama-sama Notonegoro. Dan yang dilakukan oleh Sultan Agung yang lain, meresapkan Islam melalui budaya, sehingga beliau itu pasukannya, anak buahnya, tidak semata-mata mereka menggunakan makanan dan pakaian sebagai kebiasaan sehari-hari, tapi di situ ada sosialisasi Islam atau islamisasi budaya. Apa yang beliau lakukan? Semua orang yang menggunakan pakaian niku benik depan harus 6. Benar? 6. Apa itu 6? Itu adalah rukun iman. Dan benik samping ngeten niki 5.
itu adalah rukun Islam. Kalau mereka pakai udeng, maka pelipitnya itu harus berjumlah 17. Berarti itu 17 rakaat. Kalau kemudian mengadakan acara, di situ harus muncul, yaitu nasi, disebut nasi wudhu, yang kita menyebutnya dengan nasi uduk. Kenapa? Nasi uduk. Dan ayamnya atau lauknya itu harus dalam keadaan ayam yang diposisikan seperti orang sujud, disebut ayam ingkung. Halo? Oke. Maka Pak Soeharto bisa kita identifikasi sebagai keberulangan sejarah dari Sultan Agung. Kemudian perjalanan sejarahnya Mataram Islam sampai pada yang kita kenal dengan geger Pacinan, di mana VOC mengusir orang-orang Tionghoa yang ada di Batavia atau Jakarta, karena jumlahnya sudah lebih dari 50.000. Terjadi pembantaian besar-besaran, orang-orang Cina kemudian bergerak ke arah timur, mereka banyak mendapat tekanan dari VOC, banyak yang terbunuh, disebut geger Pacinan. Di waktu yang bersamaan ada sosok, sebenarnya dia adalah masih keturunan darah biru, tetapi tidak mendapat jabatan, namanya Mas Garendi. Nah, Mas Garendi ini kemudian main mata dengan Tionghoa. Nah, masalah baik dan buruk panjenengan yang nimbang, nggih. Saya hanya memberikan gambaran sejarahnya. Begitu kemudian bertemu dengan kaum Tionghoa, beliau mengatakan, ayo perjuangkan saya, dukung saya untuk menjadi sultan, maka kalian menjadi warga istimewa. Dan ternyata memang benar, Garendi berhasil menjadi sultan, disebut Sultan Kuning, karena sultannya orang-orang yang berkulit kuning. Nah, itu kalau kita identifikasi sama Tionghoa itu dengan dukungannya 9 naga. Dan siapa yang didukung oleh 9 naga? Itu adalah Pak. Nah, kemudian dilanjutkan era hari ini, itu masih Mas Garendi, hanya ganti personal, tapi sebenarnya itu masih Mas Garendi. Nah, setelah Mas Garendi, eranya Mas Garendi langsung muncul, yaitu eranya Sambernyowo, atau disebut dengan Raden Mas Said. Sambernyowo ini sebenarnya adalah Nusantara banget atau NKRI banget, dan beliau adalah militer. Berarti kalau kita tarik Sambernyowo di eranya Mataram Islam, mirip dengan presiden hari ini yang berlatar belakang militer. Kalau seandainya boleh disebut, berarti Pak Prabowo itu adalah kelanjutan sejarah dari Sambernyowo. Dan panjenengan perlu perso, hubungan Sambernyowo dengan Mas Garendi segera berakhir ketika bertemu yang Sambernyowo ini dengan sosok baru yang secara ideologis lebih dekat, yaitu bernama Mangkubumi. Dan Mangkubumi nanti akan mendirikan kerajaan baru namanya Yogyakarta. Nah, pertanyaannya adalah, jika memang benar sejarah ini berulang, maka yang akan terjadi berikutnya adalah pecah kongsi antara Mas Garendi dengan Sambernyowo. Syaratnya kudu ketemu sosok baru namanya Mangkubumi. Dan kalau masalah tahunnya waktu itu, hubungan antara Mas Garendi dengan Sambernyowo itu membaik. Kalau waktunya 5 tahun. Halo? Berarti bisa dimakzulkan apa tidak? Tetapi waktu itu para rawuh menjadi relatif, tergantung. Karena yang kita lihat adalah situasi politiknya. Masalah tahunnya itu bisa saja berubah-ubah. Yang jelas akan pecah kongsi jika sejarah berubah loh, nggih. Jika sejarah itu berubah akan pecah kongsi, dan Sambernyowo dalam hari ini yaitu Pak Prabowo akan bertemu dengan sosok Mangkubumi. Nah, Mangkubumi ini dengan Sambernyowo akan sangat akrab selama 9 tahun. Disitulah dulu Mataram Islam mengalami perubahan, tetapi secara Nusantara mengalami kejayaan.
Berarti jika sejarah itu memang berulang, setelah era ini sudah sangat dekat, bangsa Indonesia akan mengalami masa keemasan. Sampeyan kudu menangi, karena rancangannya sampean 119, niku pun dikurangi loh. Padahal kalau kita ngikut umurnya orang Okinawa kan 140. Jadi saya anjurkan panjenengan-panjenengan yang hari ini belum 90 dan belum 100, jangan mengatakan tua, karena sebentar lagi Indonesia akan berjaya. Kok kan sing amin belas nih? Ini jane wong Indonesia apa duduk sih? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngapunten hari ini hampir mirip kayak orang kuliah. Nah, siapa Mangkubumi? Tentu saya tidak akan bisa menyebut nama. Kenapa? Karena kalau saya sebut nama berarti saya adalah peramal. Gitu loh. Nah, supaya tidak jadi peramal, maka yang muncul adalah karakter. Nah, okay? Karakter. Siapa itu Mangkubumi dan bagaimana karakternya? Satu, Mangkubumi adalah orang asli pribumi Jawa, Islam tetapi tidak Islam Puritan. Islame sondok ruwet titik. Kenapa? Sondok campur-campur budaya. Satu, Yang kedua, dia anti kolonialis, berarti anti VOC, berarti anti asing dan sekaligus anti asing. Nah, ini kok pinten sik dua nggih. Kalau kok nyekel jari ketiga nggih. Yang kedua. Itu. Dan ini ya. Yang ketiga, dia punya basic sama dengan Samber Nyowo, yaitu militer. Halo? Tapi apakah boleh tidak militer? Boleh-boleh saja, karena ciri khas utamanya adalah anti asing, anti asing. Dan ini tentu berat Bapak Ibu, karena memang situasi geopolitik internasional, kekuatan itu tidak jauh-jauh. Kalau tidak barat kolonialis, berarti harus timur sosialis. Jadi seandainya mau di tengah-tengah, ini memang butuh doa, butuh perjuangan semua bangsa Indonesia, termasuk dongane panjenengan. Dan ada lagi, karena dia pribumi, maka keturunan yang bukan pribumi alias warga negara keturunan, napa jenis? Itu menurut sejarah tidak bisa dipaksakan menjadi pemimpin di Indonesia. Nyuwun ngapunten, meskipun panjenengan sebagian mungkin adalah pendukung berinisial A, tetapi menurut sejarah tidak pernah ada pemimpin level kerajaan yang berangkat dari warga keturunan non pribumi. Halo? Kok akeh sing lara ati ngene modelnya? Dan kalau kemudian ada nama besar, ngapunten sekarang agak suku sedikit, tapi ini bahas sejarah, bukan untuk mendiskreditkan atau baik buruk, hanya bahas sejarah. Kalau ada sosok yang sebenarnya level nasional, yang kita disebut nama saja nggak apa-apa, tidak untuk menjelekkan, yaitu namanya Pak Mahfud MD. Dia dari Madura. Tokoh Madura di era dulu, Pol adalah Trunojoyo, dan Trunojoyo tidak sempat menjadi raja karena Trunojoyo keburu dihabisi oleh VOC berikut dari tangan sesama orang Indonesia. Jadi para rawuh, silahkanlah menikmati Indonesia yang seperti ini. Jangan panjenengan menginginkan Indonesia lurus-lurus saja. Kayak biyen yo sing iki senine. Justru karena ruwet itulah orang Mongolia ndak bisa mengalahkan Jawa, karena Jawa iki ruwet. Lha nggih, bagaimana tidak Mongolia bisa mengalahkan Baghdad padahal panganane daging unta, panganane daging kambing, sementara nduk Jawa panganane menjeng ambek pohong diparut, nggih. Tapi begitu datang ke sini oleh Kertanegara waktu masih jadi Raja Singosari, utusannya diketok kupingi. Begitu balik mereka membawa tentara sampai di sini, diakali oleh putra dari Kertanegara, yaitu Raden Wijaya, diajak menyerang rival ayahnya, yaitu Jayakatwang di Kediri. Begitu Jayakatwang tumbang, tentara ini berkenan kepingin balik, tapi di tengah perjalanan diserang, akhirnya korat-karit untuk laut. Dan Mongolia tidak ingin kembali ke sini. Kenapa?
ruwet mun suwung. Jadi panjenengan jangan pernah ambil hati terlalu dalam. Tugas kita supaya tetap mendapat pertolongan dari Allah adalah seperti tadi kata kuncinya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sepanjang panjenengan memiliki iman yang kuat, Allah akan selalu memberikan momen-momen pertolongan besar. Termasuk bagaimana dulu jenderal-jenderal besar itu bisa menguasai bangsa Indonesia. Hampir tinggal sedikit, ternyata muncul Pak Soeharto. Dan PKI tidak berhasil menguasai Indonesia. Nanti pun akan begitu, pertolongan akan tetap muncul sepanjang jumlah orang beriman itu banyak. Makanya bangsa, negara dipimpin oleh presiden, gubernur, bupati, wali kota, sebenarnya mereka itu berhutang budi pada wong-wong ngaji ngeten iki. Karena panjenengan inilah jaminannya datangnya pertolongan Allah. Ya apa nek diusulno wong ngaji niku disangoni. Lah nek kenapa jenenge wong ngaji ae disangoni, apa maneh ustate. Lah wong-wong iki nakalane. Begitu wong ngaji disangoni, setuju. Ustaz disangoni, gak setuju. Ngono ae. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah sekedar kilasan ilmu yang kita gabungkan dari socio-historical religious. Di situ ada dalil, di situ ada kunci-kunci sejarah, dan di situ ada analisa sosial. Insya Allah ini bukan klenik, ini bukan mistik, tapi ini dulu pernah digunakan untuk membedah pemenang pilkada Mojokerto dan pilkada Jombang, dan ternyata benar. Rekamannya masih ada. Dan kalau ini nanti berulang lagi dan benar, waduh temenan nih. Kira-kira ya bakat dari penasehat RI 1. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan lebih mulia, lebih barokah. Semoga Allah selalu memilihkan atas kita takdir yang baik-baik, dijauhkan dari segala takdir yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antallah ladis samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimil azim sultani. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, berikan pada kami semua yang hadir di majelis ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan pendamping hidup kami, anak keturunan kami, bagian dari orang-orang yang solih solihah, menjadi penerang, penentram, pembahagia, dan pencahaya pandangan mata kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, atas persoalan apapun yang Engkau amanahkan kepada kami, berikanlah jalan keluar yang mudah, karena apabila Engkau yang memudahkan, tidak satupun yang bisa mempersulitnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, berikan pada kami rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, bukan agar berbangga-bangga di hadapan manusia, tapi agar kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkorban, berumrah, berhaji, membantu kaum kerabat kami juga berjuang di jalan agamamu. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa naunina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, atas siapapun yang hadir majelis ini yang mengalami sakit, yang kami tahu atau yang kami tidak tahu, yang ringan hingga yang berat, yang kami telah usahakan obatnya tapi belum kami temukan kesembuhannya, sembuhkan ya Allah, karena apabila Engkau yang menyembuhkan, tidak satupun penyakit yang akan tersisa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakoman. Ya Allah, perlindungilah kami dari segala mara bahaya, bencana, musibah, juga dari berbagai wabah, bala, serta fitnah, karena apabila Engkau yang melindungi, tidak satupun yang bisa melukai, menyakiti, atau mengalahkan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
ya Allah ya Rabb. Atas siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, terutama kedua orang tua kami, himpunkan segala kenikmatan, keindahan, kemuliaan, dan kebahagiaan di kehidupan kami sekarang di dunia ini dan kehidupan kami kelak di akhirat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan lebih mulia, lebih barokah. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.